Hey guys, welcome back to my YouTube channel. So, di video hari ini aku mau bahas salah satu nggak request sih, sebenarnya aku yang nawarin video ini. Kita ngebahas soal K-drama yang lagi hits banget akhir-akhir ini, A World of a Married Couple. Nah, pertama-tama aku mau bilang kalau aku ngasih pendapat ini tuh nggak karena aku expert dalam relationship atau expert dalam marriage, nggak, karena obviously pernikahan aku masih awal banget, masih banget. Jadi aku nggak mau bilang kayak I'm the best who said this, okay? Okay, so without any further ado, let's get to the video. Okay, pertama-tama aku mau ngasih 5 alasan kenapa kalian harus nonton The World of the Married atau World of the Married Couple yang bahkan sekarang udah masuk ke TV Indonesia, which is itu sangat-sangat jarang karena biasanya Indonesia ya kalau ngambil drama atau apa pasti bakal dibikin ulang gitu loh versi Indonesianya. Kayak waktu itu You Who Came From The Start itu juga dibikin ulang, tapi ini beneran masuk dan original, which is I'm so proud of it. Jadi dari 5 hal tersebut, yang pertama adalah dengan kalian nonton K-drama ini, kalian bisa tahu bahwa realita pernikahan itu seperti apa. Jadi sebenarnya kalau menurut aku pernikahan itu nggak seburuk yang ada di K-drama itu, karena jujur aja itu pasti bakal bikin beberapa orang takut untuk menikah. Kayak udah ragu-ragu, udah berpikiran bahwa pernikahan itu sulit, ternyata nonton itu makin menyeramkan lagi, makin insecure lagi, makin trust issues lagi. Aku sih ngasih saran ke kalian, aku sih ngasih tahu ke kalian kalau tenang aja, nggak seburuk itu, tapi juga jangan berekspektasi seindah fairy tales, seindah K-drama marriage yang lain yang kayak sangat-sangat happily ever after gitu, juga nggak kayak gitu, in between lah. Jadi just be prepared is a need gitu. Terus yang kedua adalah alur ceritanya itu unik banget. Jadi nggak kayak K-drama perselingkuhan yang lain, nggak kayak film-film perselingkuhan yang lain atau bahkan sinetron perselingkuhan yang gitu-gitu aja yang udah ketebak. Nggak, ini sangat-sangat unik, sangat-sangat mendetail, sangat-sangat masuk akal. Jadi bener-bener kita bisa ngebayangin posisi sebagai yang diselingkuhin maupun yang nyelingkuhin juga gitu sebenarnya. Kalau misalnya kalian bisa berpikir luas, kalian juga seharusnya bisa ngerti kenapa Theo sampai ngambil decision seperti itu gitu, keputusan seperti itu, keputusan yang sangat fatal, keputusan yang bagi sebagian orang sangat bodoh. Terus yang ketiga adalah cerita yang mudah dipahami. Memang benar sih ceritanya ini walaupun sangat mendetail banget dan banyak problematika yang dijelasin, terus juga banyak sudut pandang yang diperlihatkan, tapi tetap mudah dimengerti gitu. Kayak alur ceritanya maupun karakternya juga dijelaskan dengan baik dan gak terlalu belibet gitu. Terus hal yang keempat adalah banyak hal yang bisa dijadikan pelajaran. Nah, pelajarannya itu buat aku nggak hanya ya mainline-nya pastilah soal pernikahan ya, tapi juga menganalisis bahwa setiap masalah yang dihadapin sama orang itu selalu beda-beda cara menanganinya gitu. Kayak bukan cara menangani, istilahnya kayak orang punya keputusan sendiri-sendiri untuk nanganin masalahnya dan kita nggak boleh ngejudge itu gitu. Kayak misalnya Sunwoo memilih untuk cerai, sementara kalau yang lain ada yang memilih untuk memaafkan, ya itu keputusan mereka dan itu kesiapan mereka masing-masing juga gitu kan. Dan yang terakhir nomor 5 adalah banyak banget plot twist, dan ini yang benar-benar aku suka karena jadinya nggak terduga banget nantinya bakal gimana. Walaupun sebenarnya aku udah lumayan nembak sih beberapa kejadian, kayak soal Sunwoo masih punya feeling sama Theo dan Theo juga sebaliknya. Itu udah kelihatan banget sih dari jalan ceritanya. Jadi kayak ketebak lah pokoknya, tapi tetap so far aku suka banget. Nah, sekarang berikutnya kita akan beralih ke pelajaran apa aja sih yang bisa kita ambil dari K-drama ini. Dari sudut pandang aku sebagai seseorang yang udah menikah, dan kayak mungkin aku bisa mengerti perasaan dari masing-masing individu. So, here we go. Yang pertama adalah emosi tidak akan pernah menjadi sebuah solusi. Kayak yang kita lihat kan di beberapa scene, Sunwoo itu
frontal banget, langsung to the point banget. Emang sih kita yang nonton kayak greget, yes akhirnya gitu. Tapi kalau aku cermatin baik-baik, sebenarnya memang ada beberapa hal yang kayaknya sebenarnya nggak harus dia expose atau nggak harus dia lakuin. Kayak contohnya soal yang dia ngelabrak Dakyung di makan malam. Jujur ya, itu sebenarnya puas banget, aku yang nonton juga seneng banget finally gitu. Tapi di satu sisi aku juga berpikir kayak kenapa nggak lebih ke private conversation antara dia sama orang tuanya Dakyung gitu. Kayak satu, itu akan lebih mudah, kedua juga mungkin orang tuanya bakal nggak enak, terus kayak lebih respect sama Sunwoo. Karena kayak kalau yang kita lihat kan yang terjadi malah orang tuanya juga jadi nggak suka kan sama Sunwoo karena merasa dipermalukan gitu. Padahal kalau kata aku itu udah 10 out of 10 lah, pokoknya cara ngelabraknya enak banget. Terus juga kayak di episode-episode pas Junyoungnya pengen ketemu sama Taeho yang pas ada party di rumah itu, kalau menurut aku memang sih Junyoung juga salah karena nggak ngomong jujur ke mamahnya. Tapi kalau kata aku ya udah gitu, selama anaknya baik-baik aja, selama dia tahu anaknya di mana sama siapa, nggak dia apain, ya udah biarin aja. Kenapa mesti sampai harus dikejar-kejar ke rumahnya? Kayak nggak tahu ya, aku sendiri rada menyayangkan gitu, karena akhirnya itu malah berdampak ke Junyoungnya kan. Kayak dia jadi nggak bisa jujur karena takut mamahnya marah, nggak bisa jujur karena takut mamahnya nggak setuju gitu. Padahal mungkin kalau Sunwoo bisa lebih soft lagi, harusnya sih Junyoung bisa baik-baik aja gitu. Next adalah perceraian tidak selalu menjadi jalan keluar yang baik. Memang inget ya, ini tuh garis bawahi bahwa kalau masih bisa diperbaiki, dan tentu dengan resiko yang banyak juga. Kayak kamu misalnya jadi insecure, kamu jadi punya banyak trust issues, kamu punya banyak rasa curiga dan kayak unstable emotion gitu. Tapi di satu sisi aku juga mikir bahwa second chance itu memang hal yang baik gitu. Kayak bisa menyelamatkan banyak pihak, nggak cuman perasaan kamu aja, tapi juga mungkin perasaan pasangan, dan mungkin kalau misalnya punya anak juga si anak itu sendiri gitu, dia masih merasa bahwa keluarganya tetap utuh. Karena kalau yang aku lihat juga sebenarnya Junyoung punya perasaan pengen seperti itu gitu, cuman ya emang susah sih kalau di posisinya keluarga kayak Sunwoo. Memang kalau aku lihat sifatnya Taeho tuh udah jadi habit banget gitu. Jadi ya gitulah, bisa kalian lihat di drama itu bahwa setengah-setengah gitu jadinya. Kayak belum semua mau cerai, tapi endingnya Junyoungnya yang jadi kena imbasnya gitu. Memang sih anak memang bakal selalu jadi imbas, tapi kan kita juga nggak bisa ngebiarin anak untuk hidup dalam lingkup keluarga yang nggak stabil gitu. Istilahnya kayak Taeho-nya aja kayak gitu, takutnya nanti malah jadi contoh yang enggak juga kan, kita nggak mau. Nah sementara kalau misalnya untuk good divorce kayak temennya Taeho kan, aku lupa siapa namanya, pokoknya anak asistennya Taeho lah, itu kan dia juga anak broken home, tapi kan dia fine aja. Kayak sempet di episode berapa gitu dia bilang ke Sunwoo kayak iya soalnya sekarang cuman yang aku punya cuman ibu aku aja, dan kayak dia emang stood up dan bela ibunya gitu. Jadi ya divorce is not always a bad thing, but also it should be the last thing to choose gitu. Kayak itu harus jadi keputusan yang paling akhir, paling pahit lah istilahnya. Kalau misalnya masih bisa diperbaiki, ya lebih baik diperbaiki gitu. Terus next yaitu komunikasi dengan pasangan. Itu hal yang penting banget sih. Bisa aja perihal kesalahan masing-masing, terus juga kedepannya mau kayak gimana. Kalau misalnya ada hal yang kurang nyaman, gak nyaman, itu emang harus langsung dibicarain gitu, daripada kayak dipendem sendiri. Kayak kalau kalian lihat ya, Sunwoo sama Taeho itu kalau kata aku sangat-sangat lack of communication gitu, kayak kurang banget komunikasi. Sementara kalau aku lihat di banyak episode, Dakyung sama Taeho itu sempat beberapa kali ngasih contoh kalau komunikasi itu penting banget. Kayak pas Taeho mau ngasih kamar ke Junyoung, kan Dakyung bilang kayak harusnya kamu ngomong dulu sama aku kalau kamu mau biarin dia tinggal di sini gitu. Artinya keputusan sekecil apapun memang harusnya dikomunikasiin supaya nggak terjadi salah paham gitu. Terus juga kayak pas Taeho ke gap dia sama Sunwoo lagi,
Dakyung tuh berbesar hati banget untuk kayak ngasih second chance dan kayak bilang kalau jujur itu lebih baik dan apapun yang terjadi harusnya dia ngomong sama Dakyung gitu. Dan itu emang benar sesuatu hal yang aku alamin sendiri. Kayak sering banget aku sama abang berantem dan endingnya tuh cuman kayak dia cuman mau apa yang dia warning itu aku lakuin dan aku hindarin gitu. Dan aku juga kalau misalnya aku ngelakuin hal itu ya udah nggak akan ada masalah apa-apa gitu. Dia clear, aku clear. Jadi kayak banyak masalah itu penyebabnya tuh cuman karena kayak nggak tahu apa mau masing-masing gitu. Kayak simple kan sebenarnya. Dan itu tentu berlaku dua arah ya, nggak cuman kayak dia doang atau aku doang gitu. Next itu ada kesempatan kedua itu memang hal yang baik tapi tetap harus ada batasannya. By the way, ini hujan, sorry kalau agak ke distract. Karena kayak nggak mungkin kalian ngasih second chance terus-terusan tapi ternyata doi itu tetap selalu mengulang kesalahan yang sama, even kayak sampai titik kamu sampai dimana kamu kayak stupid gitu mempertahankan orang itu. Nah itu jangan sampai, itu sih udah jelas kayak ya pahit-pahitnya mau nggak mau ya you have to let him or her go gitu. Karena ya artinya percuma gitu dipertahanin juga, dia nggak ada niatan untuk berubah, so buat apa gitu. Nah terus ini tuh ada pembahasan kayak tambahan antara aku sama temen aku dan aku sama abang juga. Kayak bentar, ini aku mau bilang kalau ini tuh sangat kontroversial ya, jadi kayak ini cuman obrolan selewat aja. Kalau kalian mau bahas atau kalian mau protes atau kalian mau apa bisa protes komen di bawah, go ahead and rant all you want. Cowok selingkuh itu cuman having fun, tetap yang utama itu istrinya. Ini buat yang udah menikah ya, atau mungkin pacaran juga, I don't know gitu. Tapi kalau buat aku itu masih agak susah sih. Kenapa kamu ngelakuin itu dari awal kalau misalnya emang kamu nggak niat sama orang itu? Kayak to be completely honest, aku bukan orang yang suci dari cheating stuff. Kayak kalau kalian yang kenal sama aku nonton ini, I have a really dark past, dan itu benar-benar menyangkut soal cheat stuff. Nantilah kapan-kapan aku bahas. Tapi dari kejadian aku alamin ya pelajarannya itu gitu, bahwa cheating is not worth it. Satu itu, kedua juga selama ini kalau aku cheating itu pasti udah megang konsekuensi aku sendiri. Kayak ya udah berarti aku bakalan sama si orang kedua ini terus gitu. Jangan pernah berharap kayak udah maju terus mundur lagi gitu. Kayak you're so stupid gitu somehow. Tapi ya you know, kadang nggak ada yang tahu jalan hidup tuh kayak gimana. Dan kalaupun misalnya kalian balik lagi, ya berarti pasangan kamu harus mau nerima kamu dengan semua kesalahan kamu. Mungkin dia bakal punya trust issues, well you should accept it anyway gitu. Next juga ada hal yang sebetulnya mengerikan buat aku, tapi aku juga wallahualam, ada yang bilang ini juga kenyataan sih, kalau cowok itu puber 2 kali. Jadi kayak gimana ya, aku nggak tahu apakah semua laki-laki ngalamin ini, tapi kayak kata orang sih most of men did this. Kalau misalnya menurut pendapat aku sih, even kalaupun itu terjadi, berarti kan sebagai pihak dari cewek itu harus sangat-sangat sabar ya. Sabarnya tuh harus stretch out banget kayak slime gitu. Cuman kalau dari yang aku lihat sih, dari beberapa kejadian yang aku lihat, kalaupun itu terjadi dan si cowoknya nggak bisa nge-handle itu dengan baik, itu bakal terus-terusan berlanjut gitu. Jadi kayak balik lagi jadi habit gitu. Jadi tetap aja itu harus ada kontrol dari orangnya sendiri untuk bisa ngontrol atau ngendaliin si pubernya itu. Nah, karena kita udah ngebahas cheating is a habit, aku mau touch on a cheater can change, tapi itu harus ada niat dari diri dia sendiri. Kayak emang dia niat untuk aku mau berubah gitu. Aku mau berubah, aku mau berhenti, aku nggak mau selingkuh lagi, aku nggak mau mempermainkan perasaan pasangan lagi. Nah kalau udah ada niat seperti itu, baru emang beneran bisa berubah gitu. Tapi kalau misalnya dipaksa atau ditahan atau misalnya kayak dinasehatin doang, sementara dianya sendiri nggak sadar, ya sebenarnya itu percuma gitu. Jadi kayak keep in your mind, kalau misalnya dia bilang aku mau berubah,
Oke, tapi kayak kalian juga harus be aware kalau misalnya dia ini bilang berubahnya itu karena emang beneran dia mau berubah atau cuman karena gap gitu. Jadi just keep that in mind. Terus yang terakhir adalah suggestion is a strong thing. Jadi kayak kalau misalnya kalian nih gara-gara nonton ini terus jadi trust issues, terus jadi serba curigaan, terus jadi nuduh yang enggak, percaya atau enggak, kalau kalian punya pikiran sesuatu cenderung gampang jadi kenyataan gitu. Jadi kayak kalau misalnya kalian berpikir yang enggak, kalian berpikir terus-terusan yang buruk. Jadi kayak kalau kalian berpikir yang enggak, itu bakal lebih gampang kejadian gitu. Jadi emang benar-benar harus stay positive. Kayak please tetap berpikir bahwa semuanya bakal baik-baik aja, dan semoga alam mendengar itu dan akhirnya ya everything's gonna be okay gitu. Kayak aku bahkan pernah dikasih pesen sama nenek aku bahwa kalau misalnya pasangan atau misalnya ya kalau udah nikah sama suami lah ya, udah pergi melangkah keluar dari rumah, jangan pernah anggap itu punya kamu lagi, pasangan kamu lagi. Kenapa? Supaya kita juga lebih tenang gitu, lebih tenang di rumah, nggak curigaan terus, nggak nanya lagi apa di mana sama siapa gitu. Kayak melepaskan sebuah trust issues gitu. Jadi di rumah tenang, yang pergi juga tenang, nggak saling curigaan, nggak saling marahan, nggak mengundang hal-hal yang enggak. Pokoknya sending positive vibes to the world gitu, supaya semuanya baik-baik aja. Okay, so that's it. Itu semua pembahasan World of a Married Couple dari sudut pandang aku. Semoga bermanfaat, semoga nggak bikin kalian takut sama relationship, karena tetap aja endingnya masih banyak pernikahan di luar sana yang endingnya very very beautiful, kayak Habibie kayak gitu kan, itu happy ending banget gitu. Tapi sebenarnya aku juga yakin happy ending itu nggak akan pernah didapat dengan suatu cara yang mudah, pasti bakalan sulit dan banyak cobaan yang dihadapi. Dan ya kita harus kuat-kuat aja ngadepin itu dalam sebuah pernikahan. Oh, aku juga jadi keinget tuh kayak salah satu kata-kata Dakyung di awal episode 15, ketika udah menikah, berbagi takdir, berbagi bahagia, susah senang pedih perih. Dan itu tuh nyata gitu, berusaha bertahan bagaimanapun sulitnya kondisi. Itu quotes yang bagus sih, kayak kalau dijadiin quotes tuh bagus banget. Okay, so if you like this video, please give it a thumbs up. Terus juga kalau kalian mau request video berikutnya atau mau diskusi soal film ini lebih lanjut, please komen di bawah. Let me know what's your thought about this K-drama, karena emang kayaknya hits banget sih. Dan buat aku sih ini gak cuma soal pelakor doang, ini much more than that. Also don't forget to subscribe, jadi kayak biar kalian bisa terus up to date sama video terbaru aku, nyalain notifikasinya juga. Okay, so thank you so much for watching and I will see you in my next video. Bye bye. 1, 2, 3, go. What was that sound? That sounds so scary. Hey guys, welcome back to What? No. Oh my god, hujannya makin deras. Please, what should I do? Holy coconut.